Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Kumaha kumalur, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua di Today News? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia seperti biasanya. Doktrin-doktrin halu para Habib Bani Pahlawi sepertinya memang lebih cocok untuk dijadikan dongeng-dongeng menjelang tidur atau dongeng-dongeng dikala kita ingin mendapatkan hiburan. Tetapi jangan sampai dijadikan sebuah keyakinan ya, karena berbahaya, saking halu dan di luar nurul cerita-cerita mereka ini ya. Bahkan menurut saya pribadi sudah banyak keluar dari ajaran agama Islam ya, sudah banyak melenceng dari aturan-aturan dalam agama ini, terutama menyangkut akidah. Dan seperti kita ketahui, yang namanya akidah adalah fondasi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat berbahaya sekali jika cerita-cerita mereka ini ditelan mentah-mentah kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh umat. Kali ini saya ingin membahas tentang sebuah cerita dongeng juga dari mereka ya, dari seorang tokoh mereka yang kita ketahui sangat banyak sekali dan sangat pandai sekali kalau soal menceritakan dongeng-dongeng halu ini ya. Kita semua sudah tahu yang namanya Ali bin Jindan, seorang yang suka keluar-keluar pejuang, yang katanya dulu mau memimpin perang di Jakarta kalau si Bahar ditangkap ya, pret lah semuanya ya. Dan kali ini si Ali bin Jindan menceritakan tentang salah satu karomah datuk-datuk mereka ya, yang berdasarkan mimpi ceritanya. Seperti apa ceritanya? Kita simak dulu sama-sama. Ini orang sama di zaman Habib Abdullah Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Haddad. "Man qiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Wow, luar biasa bukan teman-teman sekalian? Konon katanya cerita ini tentang seseorang yang bermimpi tentang keadaan saudaranya di alam kubur. Saudaranya yang sudah mati ini, seperti halnya orang yang menceritakan kisah ini, katanya sama-sama mencintai atau seorang muhibin dari seorang Habib Abdullah Al-Haddad katanya. Nah, kemudian si saudaranya yang masih hidup itu bermimpi tentang saudaranya yang sedang ditanyai di alam kubur. Jadi saudaranya ini ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka?" "Man kitabuka?" dan lain-lain pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, yang semuanya dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad. Ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Si mayit itu menjawab, "Habib Abdullah Al-Haddad." Na'udzubillahi min dzalik. Bisa-bisanya ya mereka mengarang cerita, mereka menceritakan pula kisah-kisah ini sebagai bagian dari dakwah mereka. Ini sangat berbahaya bagi akidah umat, di mana seorang Habib yang sudah mati disamakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Bahkan kemudian di kelanjutannya cerita ini bahwa ruh si Habib Abdullah Al-Haddad itu kemudian datang ke kuburnya dan memberikan syafaat. Urusan Allah bisa dicampuri oleh ruh orang mati, ruh seorang Habib, sehingga bisa membereskan urusan seseorang yang amal ibadahnya seperti apa, belum tentu apakah dia berhak masuk surga atau masuk neraka. Dan seorang Habib Abdullah Al-Haddad, ruhnya bisa memberikan syafaat terhadap muhibinnya tersebut. Ini jelas-jelas sebuah penistaan terhadap kekuasaan Allah, di mana kekuasaan Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun makhluknya
bisa-bisanya ada Habib yang bisa campur tangan. Di mana akal sehat mereka? Kalau teman-teman ingat seperti apa kemarin waktu kejadian Al Zaitun yang mereka cap sesat, mereka labeli sesat, sampai mereka demo bersilit-silit, bahkan sampai si Bahar bin Smith koar-koar mau meratakan itu Al Zaitun karena dianggap sesat. Nah, kalau Al Zaitun dianggap sesat, terus yang seperti ini, cerita-cerita khurafat dan tahayul seperti si Ali bin Jindan ini tidak dianggap sesat. Habib kekuasaannya sudah mulai disamakan dengan kekuasaan Allah. Na'udzubillah. Di mana otak mereka, di mana ilmu mereka, di mana keimanan mereka? Ini patut dipertanyakan, dan hal-hal seperti ini didakwahkan oleh mereka secara gencar. Cerita-cerita ini adalah menu utama dakwah mereka kepada umat. Bayangkan betapa berbahayanya dakwah mereka ini. Orang-orang yang begitu saja mempercayai mereka, setiap ucapan dan perbuatan mereka tidak pernah dikritik, dan semuanya selalu dianggap benar karena mereka memegang predikat sebagai cucu Rasulullah. Betulkah mereka cucu Rasulullah? Sedangkan Rasulullah selalu menyerukan kepada keimanan, menyerukan kepada tauhid, mengesahkan, membesarkan nama Allah, mengagung-agungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kekuasaannya tidak bisa dicampuri oleh manusia sebagai makhluknya. Kalau dipercaya cerita-cerita seperti ini, sedikit demi sedikit peran mereka bisa jadi menggantikan Allah. Bisa jadi suatu saat mereka bisa dianggap berkuasa atas segala sesuatu di dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat, bagi manusia, bagi umat. Ini sangat berbahaya sekali. Sudah saatnya orang-orang yang berilmu di negeri ini, tokoh-tokoh, ulama di MUI dan lain sebagainya, seharusnya bertindak, seharusnya bersikap terhadap penyesatan-penyesatan seperti ini. Jika dibiarkan, umat akan semakin bodoh dan tersesat. Inilah sebabnya kenapa kita harus selalu mengcounter pemikiran-pemikiran, narasi-narasi mereka yang selain ngaco, ngawur, sesat pula, bisa merusak akidah umat. Terus gelorakan apa yang selama ini kita suarakan. Jangan berhenti, jangan pernah menyerah dalam mencerdaskan dan memperbaiki pemikiran pemahaman umat yang sudah banyak tergelincir. Lawan terus, jangan sampai kita biarkan mereka merusak generasi umat, generasi bangsa ini. Demikian, mudah-mudahan semoga ulasan kali ini bermanfaat untuk kita semua saudara. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.